Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan semua ahli Jumat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dan sudah diakhiri dengan sama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Idealnya atau sejatinya setelah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita sekarang dalam kondisi menjadi seorang muttaqin. Seorang muttaqin yang lebih baik daripada ketakwaan kita sebelum kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tetapi setelah ibadah saum Ramadan, sesungguhnya godaan, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan semakin keras, semakin kuat. Dan itu akan kita hadapi pada saat suasana religius pada bulan Ramadan tidak lagi ditemukan di luar bulan Ramadan. Kalau pada saat bulan Ramadan suasana religius seseorang itu sangat terasa, sehingga kita tidak mudah melakukan perbuatan dosa. Mau marah-marah, kita ingat ini bulan Ramadan. Mau ngomongin orang, kita ingat ini bulan Ramadan. Mau berbuat dosa, kita ingat ini bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud dalam hadis bahwa pada bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Maksudnya seperti itu, bahwa suasana religius pada bulan Ramadan sangat terasa oleh kita, sehingga kita tidak mudah melakukan perbuatan dosa. Sehingga ketika bulan Ramadan itu telah usai, suasana religius itu menjadi tidak ada lagi, sehingga setan-setan mulai lagi berkeliaran. Jalan-jalan menuju neraka semakin terbuka. Setan-setan sudah tidak lagi dibelenggu karena suasananya bukan lagi suasana religius seperti pada bulan Ramadan. Karena itu harus kita sadari bahwa di hadapan kita begitu banyak hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, godaan yang senantiasa berada di kanan kiri kita.
di depan, belakang kita, di atas dan di bawah kita. Kita senantiasa berharap, mudah-mudahan iman yang kita peroleh dengan tarbiyah bulan Ramadan senantiasa tetap ada dan mudah-mudahan semakin kokoh dalam diri kita, sehingga kita membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al Jumaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita mempertahankan keimanan yang ada pada diri kita. Bahkan semakin mengokohkannya, semakin menguatkannya di tengah hambatan, ancaman, gangguan, godaan yang semakin masif, yang semakin besar. Karena kenyataannya, banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam keimanan. Banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam keislaman, sehingga karena tergoda oleh banyak hal, mereka murtad, mereka keluar dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan kita sering mendengar orang-orang yang seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Masih banyak. Bahkan kalau melihat perkembangan, masih banyak orang-orang yang tadinya non-muslim, tadinya kafir, kemudian masuk Islam. Oleh karena itu, kita yang sudah berada dalam agama Islam, dalam keimanan, kita harus senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus merasakan bahwa iman yang ada pada diri kita itu semakin terasa nikmat, semakin terasa manis, semakin terasa indah dalam diri kita. Ada 3 hal yang membuat keimanan kita semakin terasa manis dalam diri kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuqdhafa finnar." Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada dalam diri kita, maka kita akan merasakan betapa manisnya iman yang ada pada diri kita. 3 hal itu adalah yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dicintai dibanding dengan mencintai selain Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada keluarga, bahkan melebihi daripada cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara-saudara kita tercinta. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada harta kekayaan, kepada jabatan. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada apapun, bahkan melebihi daripada cinta kita kepada seluruh manusia. Apabila kita sudah menempatkan Allah dan Rasulnya pada cinta yang paling tinggi, maka kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, indahnya iman. Yang kedua, kita akan merasakan nikmatnya iman apabila kita sesama umat Islam saling mencintai satu sama lain, dan rasa cinta antara sesama umat Islam itu tidak lain adalah karena cinta kepada Allah. Jadi dasar yang melatar belakangi kita saling mencintai antara sesama umat Islam adalah karena Allah semata-mata. Kita cintai saudara kita yang sesama muslim, yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kita itu harus lebih kuat seperti kita mencintai diri kita sendiri, tapi dasarnya tidak lain adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu dilakukan, kita saling mencintai satu sama lain antar sama umat Islam karena Allah semata-mata, maka akan terasa nikmatnya iman. Dan yang ketiga, kita akan merasa nikmat iman yang ada pada diri kita apabila kita membenci kekufuran, seperti kita membenci kepada dilemparkannya kita ke neraka. Kita tidak mau dilemparkan oleh Allah kelak di akhirat ke neraka, sangat tidak mau. Dan sesuatu yang akan melemparkan kita ke neraka diantaranya adalah kekafiran, kekufuran, keluarnya seseorang, murtadnya seseorang dari Islam,
murtadnya seseorang sebagai orang yang beriman, kemudian keluar dari keimanan itu, maka jelas itu akan melemparkan kita ke neraka. Oleh karena itu, bencilah kekufuran, bencilah kekafiran, sehingga kita tidak terjerumus kepada kekafiran tersebut. 3 hal itu akan dirasakan oleh kita betapa iman itu sangat nikmat apabila kita melakukannya. Hadirin al-Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman setipis apapun, selemah apapun, sekecil apapun, asal kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan menjadi seorang Islam, bukan orang yang keluar dari Islam. Ketika kita punya iman, sekecil apapun, setipis apapun, maka iman itulah yang akan mengeluarkan kita dari neraka, yang akan mengangkat kita dari neraka, dan kemudian kita akan masuk surga. Seorang muslim dengan dosa yang dilakukannya selama di dunia, apabila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan disiksa di neraka. Tapi ketika orang tersebut memiliki iman, suatu saat ia akan diangkat dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 22. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Hadis diterima dari Sa'id Al-Khudri. Yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin. Fayakhrujuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya awil hayat fayanbutuna kama yanbutul hibbatu fi janibis sayli alam taro annaha tahruju safra'a multawiyah. Artinya, ketika suatu saat nanti di akhirat penghuni surga dimasukkan ke surga semuanya, dan penghuni neraka dimasukkan ke neraka semuanya. Tsumma yaqulullah, Allah kemudian berfirman dan memerintahkan kepada malaikat, kata Allah, akhriju man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min imanin. Kata Allah, wahai para malaikat, keluarkanlah orang-orang yang ada di neraka, yang ketika di dunia mereka memiliki keimanan, sekalipun iman itu hanya seberat biji sawi. Orang muslim, orang beriman ketika berada di neraka karena disiksa oleh dosanya, kata Allah, keluarkan mereka dari neraka. Selama orang tersebut ketika masih di dunia masih ada keimanan, walaupun iman itu tipis, iman itu kecil, iman itu lemah, sehingga diibaratkan lemahnya iman orang tersebut ketika di dunia misqala habatin min khardalin, seperti seberat biji sawi. Setelah Allah memerintahkan kepada malaikat agar penghuni neraka yang ada iman dalam hatinya selama di dunia walaupun hanya seberat biji sawi itu, kemudian dikeluarkanlah mereka dari neraka itu. Qad iswaddu, dalam hadis dikatakan, dalam keadaan hitam kelam, hitam melegam. Bahasa kita mungkin gosong karena ia sudah disiksa di neraka. Dalam keadaan hitam kelam dikeluarkan ia dari neraka. Fayulqawna fi nahril hayat au fi nahril hayat. Kemudian mereka digiring setelah keluar dari neraka dalam keadaan hitam kelam, digiring masuk ke sebuah sungai. Sungai itu dinamakan Al-Haya atau Sungai Al-Haya. Apa yang terjadi setelah itu? Fayanbutuna kama yanbutul hibbatu fi janibis sayl. Mereka kemudian tumbuh seperti tumbuhnya bulir-bulir padi di sawah, seperti tumbuhnya bulir-bulir padi di tempat yang tanahnya ada air. Apa yang terlihat dalam pertumbuhan tersebut? Alam taro annaha tahruju safra'a multawiyah. Kita akan melihatnya, orang-orang tersebut berubah, tumbuh di tempat itu, di sungai itu, terus semakin besar, tidak ubahnya seperti padi yang semakin besar kemudian menguning, multawiyatun, dan melambai-lambai ditebak angin.
sebuah perubahan dari orang-orang yang asalnya disiksa di neraka, kemudian diangkat dari neraka, dan akhirnya ia berubah menjadi penghuni surga. Apa yang membuat mereka diangkat dari neraka? Tidak lain karena ia selama di dunia memiliki keimanan. Walaupun iman itu lemah, walaupun iman itu tipis, dengan syarat kita meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang suatu saat apabila Allah mencabut nyawa kita, kita dicabut oleh Allah dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.